Huh, ini menarik cuy. Sepertinya ketika F1 lagi ada break, para media tentu saja mencari bahan menarik yang bisa bikin rame ya kan? Ya sama aja kayak lu lah bang, udah gitu lu harus berterima kasih juga ke media itu, karena udah ngasih lu ide konten ini. Eh, ya juga sih ya. Tapi anyway, Oscar Piastri dirumorkan ke Red Bull jika Max Verstappen cabut, dan ini menarik mengingat masa lalu dan bintang-bintang yang bisa aja tertuju ke arah ini. Bentar bang, maksudnya apa tuh? Nah skuy, kita ngopi dan bahas mengapa hal ini sebenarnya masuk akal dan bisa aja terjadi. Oke, mari gue bahas dulu sejarah dan bintang-bintang yang gue maksud tadi mengenai mengapa hal-hal tersebut bisa menuju ke satu momen ini jika emang beneran kejadian. Jadi kita semua tahu manajer Oscar Piastri yang bernama Mark Webber, ya betul, yang membuat suara ikonik ini. Oke, sorry, itu emang ikonik, tapi pastinya ini juga ikonik. Fantastic guys, stop there for number 2 driver. Cheers. Ya, oke, stop dah ya. Ini bukan bahas Mark Webber, tapi ya kita bahas dikit ya. Nah, Mark Webber ini merupakan salah satu pembalap terlama Red Bull, bahkan nomor 2 di belakang Max Verstappen. Ya, di atas Sebastian Vettel BTW maksudnya ya. Sehingga dia dan Red Bull sampai saat ini memang memiliki hubungan yang baik pastinya. Bahkan saking keselnya Mark Webber sama tim Pepaya itu, dan bagaimana cara mereka menghandle Pepaya Rules, rumornya dia diam-diam mulai berbincang dengan Red Bull jika Max tuh cabut, apakah mereka akan tertarik untuk mengambil pembalapnya, yaitu Oscar Piastri. Dan awalnya kita mikir, alah ini mah cuma rumor nggak jelas doang, tapi tiba-tiba muncullah berita dari Autosport itu yang kita bahas awal tadi. Perlu diingat juga bahwa Mark Webber bukanlah satu-satunya pembalap Australia yang pernah balapan bersama Red Bull. Ada juga satu pembalap Australia yang senyumannya bisa menyinari satu bumi walaupun ada gerhana pun, yaitu Daniel Ricciardo. Kedua pembalap Australia ini emang bukan kaleng-kaleng, dan mereka pun memiliki momen tingginya masing-masing berseragam Red Bull. Dan kedua pembalap itu juga merupakan pembalap-pembalap yang Oscar Piastri sangat respect dan idolakan pada masanya. Tapi nggak sampai di situ aja guys, karena ada satu gambar Oscar pas dia kecil dulu yang sebenarnya udah beredar udah lama sih ya, tapi jadi rame lagi karena berita ini. Yep, foto dia pas masih unyu-unyu ini di depan base Red Bull di Milton Keynes. Walah, apakah ini foreshadowing? Dan ini lebih gokilnya lagi, di 2015, dia menjadi salah satu great kid ya untuk Daniel Kvyat, yang dimana pada saat itu merupakan pembalap Red Bull. Ya, walaupun habis itu ujung-ujungnya Daniel Kvyat mengalami problem di mobilnya dan nggak start balapan saat itu. Ya udah gitu, tahun berikutnya kejadian lagi ya kan? Sangat foreshadowing lagi nih ya. Iya kan? Dia ke Red Bull itu aja kayak udah tertulis aja di bintang-bintang, dan semua yang dilakukan di masa lalu tertuju ke Red Bull. Oke, bentar. Ya, itu bener. Cuman maksud gua foreshadowing tadi itu bukan yang ono maksudnya. Tapi, Daniel Kvyat kan nggak start tuh pas Oscar Piastri jadi grid kid-nya. 11 tahun kemudian, dia pun juga nggak start. Dan ini nggak cuma soal sejarah pembalap Australia yang berhubungan dengan Red Bull, atau sejarah dia sendiri dengan Red Bull itu, tapi salah satu partner technical Red Bull sekarang, yaitu Ford ya, juga memiliki sedikit sejarah dengan Oscar Piastri. Oscar kan dulu balapan di F4 British Championship pada tahun 2017, dan saat itu mobil mereka juga menggunakan mesin Ford. Yap, kalian udah mulai melihat kan beberapa bintang-bintang ini, dan kalian pikir sampai situ aja? Lah, masih ada lagi bang? Ada dong. Nah, bulan Maret kemarin, Oscar juga sempat ngetes mobil Gen 3 Ford Mustang Supercar di Calder Park, Melbourne sebelum Australian Grand Prix. Wadidaw gigidau ya, banyak sekali di bintang-bintangnya. Nah itu yang dia menjadi alasan kenapa gue merasa hal ini kalau beneran kejadian, ya masuk akal aja. Cuman kan kita sekarang harus ngomongin masa kini juga, apakah ini merupakan keputusan yang tepat. Well, sebenarnya Red Bull dari zaman Christian Horner dan Bah Helmut pun udah cukup nge-rate Oscar tuh cukup tinggi ya, dan bahkan mereka ngerasa dia lebih bagus dari Lando. Nah, entahlah ini emang genuine, merasa emang itu beneran, atau lagi dengki aja sama Lando saat itu, yang merupakan rivalnya Max ya. Jadi kalau ngeliat situasi sekarang, tentu aja gue kalau jadi Oscar ya nolak untuk pindah ke Red Bull. McLaren development-nya kan lagi gacor, seperti biasa ya. Sementara Red Bull masih sedikit tertinggal, walaupun perlahan juga mulai comeback. Oh ya bang, kata Tokoha nih, Oscar juga punya kontrak sampai 2028 kan, sama McLaren. Nah iya, bener tuh kata Tokoha ya. Tapi perlu diingat bahwa kontrak ya hanyalah kertas pada umumnya. Bisa aja dirobek atau ya dibiarkan aja sampai kapanpun dan bagaimanapun ya. Dan ingat juga teori Kartono 2024, bahwa setiap kontrak biasanya ada klausa. Dan kita lihat nih, ada nggak klausa di kontraknya Oscar? Tapi nih ya, dengan GP mau pindah ke McLaren nanti, tentu itu mendorong Max juga untuk bisa pindah ke sana. Nah tentu itu mendorong Max Verstappen untuk juga pindah ke sana jika memungkinkan. Tapi bang, bukannya Mercedes? Gini, Max ke Mercedes juga bisa jadi opsi.
Tetapi, melihat kebangkitan McLaren di development itu, plus juga mereka pakai mesin Mercedes juga sih ya, bisa aja ini merupakan offer yang lebih menggoda. Negatifnya ya jelas, ini kan bukan tim pabrikan kalau McLaren ya. Ya walaupun selama ini dia juga balapan bukan di tim pabrikan juga sih sebelum 2022 ya. Tapi balik lagi, McLaren bisa aja membuktikan bahwa lu tuh nggak perlu menjadi tim pabrikan untuk meraih gelar juara dunia. Itu bisa menggoda Max kalau emang dia masih tertarik dengan era super clipping ini. Tapi ya nggak fair ke Oscar-nya dong bang. Pembalap bagus tapi masa ditendang gara-gara ada pembalap anomali mau datang ke timnya. Ya, kalau kalian mau ngomongin gak fair, sepertinya Anda tahu bisa datang ke siapa untuk curhat soal beginian ya. Kenapa nggak Lando aja bang yang kena kick? Nah, alasannya sama aja dengan kenapa Ferrari nggak tendang Charles Leclerc kemarin itu. Jadi ya sedikit deja vu ya. Cuman gini guys, kalau misalkan Oscar beneran pindah ke Red Bull, ini bisa menjadi hal yang positif juga nantinya pasti. Hah? Gimana? Gua nggak salah denger kan? Pindah ke Red Bull itu positif. Ya bener aja lu bang. Ingat kata Miguel bang, bahwa kursi Red Bull itu ibarat lubang yang harus lewatin. Jangan sampai jatuh ke lubangnya. Ada si Miguel ini sih masuk asik banget. Woi Miguel. Gini guys, kalian lupa kalau Red Bull yang sekarang bukanlah Red Bull yang dulu. Di era Lauren Mekies, mereka jelas ingin menuju ke arah yang berbeda pas era Horner sama Mbak Helmut dulu. Dulu kan mereka tuh villain banget ya kan, penjahat banget lah di si Red Bull tuh ya. Tapi sekarang Lauren Mekies menginginkan Red Bull tuh ya lebih santai aja dan bersaing dengan tim lain secara ya fair-fairan aja lah, nggak usah yang banyak-banyak ngomong atau apapun itu kayak Christian Horner dulu gitu. Dan kalau emang anomalinya yaitu Max Verstappen pindah beneran, ya itu berarti seharusnya menjadi akhir dari kutukan kursi kedua di Red Bull itu. Mitos-mitos yang bilang, oh nggak ada yang bisa menyetir mobilnya yang dibangun untuk Max Verstappen ya kan tuh pasti bakal mati juga tuh mitosnya. Tahu-taunya Isaac aja jadi anomali juga, itu kan lucu juga. Ya lucu kalau misalkan bener kejadian sih. Tapi apakah garansi Red Bull merupakan plan jangka panjang yang baik bang? Ya jujur nggak tahu. Gue bukan paranormal ya. Tapi jika emang dia tertendang dari McLaren, ya mau nggak mau ini merupakan seat terbaik untuknya. Atau ya kalau mau lebih GG lagi ya pindah ke Ferrari aja reuni sama bokapnya. BTW, jokes Oscar Jack Piastri Leclerc ini masih gacor kan di 2026? I don't know ya. Silahkan tulis kolom komentar. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Oh ya guys ya, sebelum gue end video ini, gue sebenarnya juga pengen ngomong lebih santai ya di beberapa video ke depan ini. Nggak tahu apakah ini sudah cukup santai atau enggak buat kalian ya. Tapi ya banyak yang bilang gue ngomongnya kecepatan. Ya wes lah, nih pelan ya. Pelan kayak Aston Martin gue ngomongnya. Ya wes dah, seperti biasa follow Instagram gue juga dan ya videonya akan ditutup oleh. Okay guys, thank you for watching.